pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ini dari rumah ada makan? Ada. Tidak. Nanti di sekolah bermakan? Ya. Biasakan kalau dari rumah itu harus makan supaya tidak lagi sibuk seperti di sekolah langsung masuk di kelas. Ya. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, ya, alangkah baiknya kita apa? Ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi membiasakan berdoa itu sebelum beraktivitas itu apa namanya? Kewajiban supaya apa yang kita lakukan itu berkah, ya. Dan ya, guru mau apa namanya? Absen dulu di hari ini. Friendly, Hadir. Nurfianti, Hadir. Kiflan, Hadir. Reki, Hadir. Jihan, Hadir. Nazwa, Hadir. Anugrah, Hadir. Yulis, Hadir. Anissa, Hadir. Wawan, Hadir. Mermin, Hadir. Yuda, Hadir. Adriansa, Hadir. Ajun, Hadir. Rahma, Hadir. Dinda, Hadir. Ain, Hadir. Rahma Dwi Patri, Hadir. Adelia, Hadir. Ardiansa, Hadir. Mulhana, Hadir. Reski, Hadir. Rismanto, Hadir. Keila, Hadir. Nur Fitriani. Hadir. Masih tahu lagu Indonesia Raya? Masih. Supaya lebih semangat kita nyanyi sama-sama, ya. Pak Guru yang pimpin. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bangun
ruang. Unsur-unsur ya. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang bangun ruang, nah ini kan di kelas 5 kan pernah kita belajar, gitu? Jadi kalau mau Pak Guru mau jelaskan juga contoh-contohnya saja. Sekarang, kalau Pak Guru bilang unsur, pasti kamu, Pak, apa yang maksudnya ini unsur ini? Pak Guru ganti bagian ya, supaya lebih mudah kalian pahami. Siapa masih ingat? Ya. Perbedaan, nah, bangun datar atau siapa yang tahu, ya, biar salah tidak masalah. Dengan bangun ruang. Ayo. Bagus. Mantap. Ada yang lain? Bangun datar dengan bangun ruang. Singkat namun jelas yang dijelaskan oleh Anugrah. Jadi bangun datar itu tidak memiliki ruang. Sementara bangun ruang itu jelas memiliki ruang, perlu diisi. Ya. Nah, contoh bangun datar. Apa saja bangun datar? Seperti apa? Sebelum masuk lebih jauh tentang bangun ruang. Lingkaran. Oke. Ada yang lain? Ini banyak. Poster. Persegi, ya, gambar seperti ini, ya. Saudara bangun datar. Aku sampaikan, bangun datar itu adalah bangun yang apa namanya? Dia hanya memiliki berbentuk dua dimensi, hanya bisa dilihat pada satu sisi, ya. Sementara bangun ruang dia itu bangun yang memiliki ruang yang berbentuk tiga dimensi. Memiliki berbentuk tiga dimensi. Apa itu maksudnya? Tidak mengerti dua dimensi, tiga dimensi. Nah, kemarin di kelas 5 juga pernah kita belajar tentang perbedaan itu. Ya. Tiga dimensi berarti sesuatu yang berbentuk, ya. Sementara datar itu, bangun datar adalah bangun yang berbentuk dua dimensi, berbentuk gambar. Makanya bangun datar itu hanya terdiri dari panjang dan lebar. Sementara bangun ruang itu berbentuk tiga dimensi karena memiliki apa? Panjang, apalagi? Lebar dan tinggi. Iya, panjang, lebar dan tinggi. Letak perbedaannya ada di tinggi karena bangun datar tidak memiliki tinggi. Namun bangun ruang memiliki tinggi. Oke, itu refleksi supaya pengetahuan guru pancing pikiran kalian tentang bangun ruang. Nah, anak-anakku, di dalam bangun ruang itu banyak dia punya apa? Bagian-bagian. Ya. Banyak dia punya bagian-bagian macam-macam. Ya, sama dengan kita orang ini, sama dengan kita. Ada yang namanya sifat. Ya, betul, sisi. Ada yang namanya sifat. Jadi bangun ruang itu juga memiliki sifat-sifat. Ya. Ada sifat-sifat bangun ruang. Siapa masih ingat contoh dari bangun ruang itu sendiri? Apa saja? Apa? Kubus. Balok. Apa lagi? Tabung. Apa?
Prisma? Limas. Ya. Ini Pak Guru punya apa namanya ini? Ya. Ini adalah contoh beberapa bangun beruang. Apa namanya ini? Kubus. Oke. Kalau yang ini apa namanya? Beda toh? Ini apa? Ini apa? Limas atau prisma? Limas. Jangan salah, hampir sama memang. Ya, hampir sama. Kadang Pak, maksudnya ini gimana? Nah, ini namanya ini 5,6. Apa? Prisma? Nah, prisma lagi. Oke, ini apa namanya? Abu. Terakhir apa? Nah, sekarang kita masuk di unsur-unsurnya ya. Yang pertama, apa namanya tadi? Atau apa namanya ini? Kubus. Kenapa dikatakan kubus? Apa ini? Iya, karena semua sisinya sama. Ya, itu apa namanya arti sederhananya. Oke. Kalau Pak Guru bilang sisinya ini ada berapa jumlahnya? Yang mana dibilang sisi ini? Yang mana? Ini garis ini atau ini? Coba yang mana? Yang mana namanya sisi? Ah, cocok. Ini yang namanya sisi. Ya. Ini sisi yang membatasi ruang yang satu dengan yang satu sebelah. Ini kamu sudah tahu namanya sisi. Aku tanya dulu, ada berapa sisi dari kubus? 6. Yang di sini 7, 8. Berapa? 6. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sisi yang di bawah dengan di atas, alas sama tutup. Tadi dia bicara tentang apa? Sisi. Ada berapa sisinya? 6. Sekarang apa lagi? Ada unsur apa lagi di sini selain sisi? Rusuk. Yang mana ini rusuk? Coba kasih tunjuk sama aku. Mana tulis? Ini rusuk. Yang di sini sebelah ada yang lain. Nah, sebetul ini. Nah, cocok. Oke. Sekarang coba kalian amati. Ini kubus ada berapa dia punya rusuk? 12. Melmin ada berapa? Rusuknya lah? Berapa? 13. Yang lain berapa tadi? 12. Oke. Ada lagi yang lain berapa rusuknya? 12. Nah, sekarang kita hitung sama-sama. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti rusuk kubus berjumlah 12. Oke. Masih ada lagi? Apa lagi? Nah?
titik sudut. Titik sudut ini yang mana, nak? Titik sudut adalah yang ini, ya? Aliansa mana yang bisa dinamakan titik sudut? Yang mana? Ujung-ujung. Coba tunjuk yang mana? Oh ini. Ini dinamakan titik sudut. Nah, sekarang coba kita hitung ulang. Kita hitung lagi titik sudut ada berapa, nak? Coba silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ada 8. Ya. Itu sebagian unsur-unsur dari apa namanya? Kubus. Ya. Masih ada lagi tidak? Apa namanya? Diagonal bidang. Yang bagaimana itu Pak Guru kurang mengerti? Diagonal bidang. Diagonal bidang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ini apa? Balok. Sama tidak dengan kubus tadi? Letak perbedaannya di mana, nak? Iya. Karena ada sisinya yang beda, ya. Dia hanya sisinya itu yang berhadapan itu sama panjang, ya. Nah, persegi panjang. Balok. Untuk sisinya berapa? Sama tidak? Sisi balok dengan kubus? Beda ya. Coba Dinda hitung. Ada berapa sisi dari balok? Sisi. Ya, silakan dihitung. Ya, coba. Kasih besar, nak, supaya teman yang lain juga dengar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 56. Coba ulang. 1, 2, 3, 4. Dengan ada berapa sisinya tadi? 6. Berarti beda atau sama? Sama. Begitupun juga rusuknya sama, dan juga titik sudutnya juga sama. Ya. Hanya perbedaan dibentuk. Kalau ini balok agak panjang. Sementara persegi itu sama-sama dia punya ukuran. Oke? Itu dari unsur-unsur dari balok. Nah, sekarang lanjut berikutnya. Ini apa namanya, Indah? Dia punya sisi tidak? Ya? 1, 2. Ada yang mana sisinya, nak? Dan bawah. Kalau ini apa namanya? Sisi lengkung. Ya? Apa namanya tadi? Kerucut. Ya. Jadi setiap itu yang dinamakan sifat-sifat. Jadi setiap setiap bangun ruang itu punya sifat karakter yang berbeda. Oke? Ini apa? Prisma. 5 segi berapa ini? Segi 4. Ada sisinya tidak? Ada. Sisinya ada tidak? Yang mana sisinya ini? Nih. Ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4. Yang mana satu, nak? Di bawah. Oke. Rusuknya berapa ini? Ada rusuknya tidak? Berapa rusuknya? 8. Ya? Ayo. Kita sekali naik. Coba itu. Coba bagaimana? Oke, tepuk tangan untuk kain. Untuk kain, ya, untuk semua juga. Oke. Ya.
Kemudian berikutnya apa yang belum Pak Guru kasih tunjuk? Mana prisma? Nah ini dulu. Apa namanya ini? Tabung. Sama tidak ada rusuknya ini? Hah? Tabung ini ada rusuk tidak? Sisinya ada? Berapa sih? Sisinya tidak ada. Mana sisinya? Atas. Bawah. Bawah ini apa? Sisi berarti sisi juga, ya. Rusuknya berapa? Ada rusuknya? 2. Anugerah. Coba Pak Guru penasaran maksudnya yang 2 yang mana itu? Ini dengan di bawah. Oh, alas dan tutup, ya. Tutup di bawah. Tutup di atas, alas di bawah. Titik sudutnya mana, Nak? Hah? Kenapa bisa tidak ada? Iya, karena tabung tidak memiliki titik sudut. Karena dia melengkung. Nah sekarang ini apa ini? Bola. Bola ini ada DP sisi atau tidak? Tidak. Berapa sisinya? 1. Rusuknya ada? Tidak ada. Titik sudutnya ada? Tidak ada. Ya. Ini bola. Jadi dia tidak memiliki apa namanya? Titik sudut dan rusuk, ya. Dia memiliki apa namanya? Sisi, ya. Oke. Mana lagi yang belum Pak Guru kasih tunjuk? Prisma segitiga dan segi 6. Nah sekarang setelah lama Pak Guru berbicara, ada yang tidak mau bertanya tentang seputaran apa namanya materi yang Pak Guru ajarkan? Rahma. Apa perbedaannya bulat, bundar, dan lingkaran? Perbedaannya apa? Bulat, bundar, dan lingkaran. Wah, biasanya kan bisa perbedaan bulat, Bundar, dan lingkaran. bulat, bundar dan lingkaran. Di luar ya agak jauh dari materi tapi tidak apa-apa ya. Ada yang bisa jawab apa maksudnya bulat, bundar, sama lingkaran? Ada yang bisa jawab? Ada? Nah sekarang Pak Guru apa namanya berikan jawaban yang agak mudah ya. Mudah-mudahan Pak Guru bisa jawab. Ini apanya? Apa namanya nak? Lingkaran. Ini? Lingkaran. Bukan bulat? Bukan bundar? Ya. Lingkaran itu hanya gambar. Ya. Dia berbentuk 2 dimensi. Itu lingkaran. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Bundar. Pernah dengar kata bundar tidak? Bundar. Topi bagaimana itu lagunya? Topi saya bundar. Bundar begitu ya? Ada lagunya tahu? Bundar itu berupa benda, ya. Ya benda. Contoh coba lihat itu jam. Ya. Dia tidak bisa dikatakan bulat. Ya. Tidak bisa juga dikatakan lingkaran. Dia itu bundar. Ya. Jadi kalau bundar itu benda yang berbentuk apa namanya? Kayak semacam iringan cakram motor, tahu cakram? Cakram motor, rem, tempat barem itu. Meja bundar
Ya, makanya ada yang namanya konferensi meja bundar, bukan konferensi meja bulat atau lingkaran. Nah, apalagi nah, terakhir apa tadi? Bulat. Nah, bulat itu ya yang berbentuk tadi 3 dimensi. Contohnya ini adalah bola. Bola itu bulat. Tidak bisa dikatakan bola itu bundar. Atau bola itu ya atau lingkaran. Ya. Karena bola ini adalah bulat yang berbentuk 3 dimensi. Bisa dilihat dari sisi manapun. Ya, itu perbedaannya 3 dimensi dengan 2 dimensi. 2 dimensi hanya berupa kayak semacam gambar. Tidak bisa dilihat dari sisi manapun. Tapi kalau apa namanya? Kalau yang 3 dimensi, kita orang mau balik kiri balik kanan bisa dilihat ini ya apa? Benda. Ya. Itu perbedaannya nak ya. Jadi kalau kalian perlu tahu besok apa maksudnya 2 dimensi, apa ini gambar 3 dimensi, ya. Mengerti sampai sini? Jadi itu tadi Ramaya. Jadi bulat, bundar sama apa namanya? Apa tadi? Lingkaran itu beda, tidak sama. Ya, ada apa namanya? Penempatan kata-katanya tidak bisa apa namanya? Samaran. Cuma biasakan kita kan yang penting bulat, semua itu dikatakan bulat, ya. Oke. Sampai sini masih ada pertanyaan? Masih ada? Kita lanjut. Nah, sekarang berikutnya ada Pak Guru berikan kalian berupa apa namanya? Soal, ya, kelompok A dan kelompok B. Soalnya itu beda. Jadi kalian pecahkan, kalian cari tahu, kemudian kalian apa namanya selesaikan soal yang Pak Guru kasih. Ini Pak Guru tidak tahu ini dari soal yang mana, Pak Guru acak, ya. Apa namanya ini nak? Prisma apa ini? Segitiga. Ini apa? Segi 6. Beda. Ya. Perlu kalian ketahui nak, prisma itu bukan cuma 2 ini. Apalagi? Prisma apa lagi? Iya, segi 4. Apalagi nak? Prisma segi 5. Tak teringga. Pokoknya apapun makin apa nak, segi 4 banyak, ya. Segi 6 banyak. Oke. Nah, sekarang ada prisma segitiga dan prisma segi 6. Di dalamnya ini ada soal. Ya. Ya, nanti sebentar ketika apa namanya? Dikasih ini, ya. Berarti yang apa namanya? Kelompok ini membacakan soalnya, nanti kelompok ini yang menjawab. Begitupun juga sebaliknya. Oke? Oke, sekarang Pak Guru acak saja. Yang kelompok A sebelah mana yang mau diambil? Kiri atau kanan? Tangannya Pak Guru. Yang anugerah? Kiri. Oke, berarti kelompok B sebelah kanan. Jadi kalian amati baik-baik ya, itu yang kelompok ini apa namanya, kelompok A kalian amati itu prisma segi 5, segi 3. Kemudian yang kelompok apa namanya, kelompok B amati ini prisma segi 6, ya. Dan sebentar habis itu baru kalian amati, ya. Oke. Berapa dulu tangan dulu.
Jadi yang A membacakan soalnya, yang B menjawab. Jawab ditulis di papan tulis, ya. Tidak usah buru-buru. Kemudian gantian. Kemudian yang si kelompok apa namanya? B membacakan pertanyaan dan kelompok A menjawab. Oke? Oke, sudah siap? Coba silakan dimulai dari kelompok A. Yang kelompok B boleh diberikan apa namanya? Boleh diberikan apa? Diberikan supaya kalian bisa mati ya. Jadi, coba sama kayak apa diskusi sama teman-teman. Coba. Oke, silakan siapa? Apa namanya? Si kelompok A membacakan pertanyaan. Coba dengar dulu pertanyaannya. Tuliskan jumlah titik sudut, sisi, rusuk, dan diagonal bidang pada prisma segi 6. Ya. Oke. Ya, ditulis dulu di buku, baru kalian nanti tulis di papan tulis. Nah, sambil menunggu itu kalian apa namanya? Kalian amati juga yang apa? Prisma segi 4 nanti. Kasih lihat sama teman-teman juga supaya teman-teman yang lain juga bisa lihat. Coba kasih lihat sama teman-teman yang lain. Yang ditanyakan berapa sisinya, berapa titik apa tadi titik sudutnya. Coba ulang Anugrah, apa pertanyaan tadi? Tuliskan jumlah titik sudut, sisi, rusuk, dan diagonal bidang pada prisma segi 6. Ya. Tidak masalah kalau misalnya kamu ada yang agak masih ragu-ragu, tidak masalah. Yang penting kamu berani tampil di depan. Kemudian kalian menjawab pertanyaan dari kelompok A, ya. Ya, coba silakan. Ya. Prisma segi 6. Oke, sudah selesai? Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Nah, sekarang sudah, jadi kelompok B sudah menjawab dari pertanyaan kelompok A. Sekarang kita balik lagi. Jadi si kelompok B kasih sama teman yang lain, Linda, yang membacakan siapa? Laki-laki, coba laki-laki. Laki-laki, coba laki-laki.
Yang lain dengar, laki-laki apa namanya kelompok A, yang lain dengar coba. Tuliskan jumlah sisi rusuk titik sudut pada bangun ruang prisma segitiga. Ulang. Sebesar berdiri supaya dia setengah mati ya. Tuliskan jumlah sisi rusuk titik sudut pada bangun ruang prisma segitiga. Oke. Gimana sudah? Nah, coba kasih sama teman laki-laki siapa? Coba lihat. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Ini prisma segitiga dan prisma segi 6. Perlu kalian ketahui bahwa prisma itu bukan cuma dua, segitiga, segi 6 ada, segi 4, kemudian segi 8 juga ada. Ya, tak teringat pokoknya dia tidak ada batasnya dia prisma. Ya. Oke, jadi kelompok A sama kelompok B sudah menjawab dua soal ya dari unsur-unsur bangun datar, bangun ruang prisma segitiga dan prisma segi 6. Nah, sekarang mana itu ini prisma segitiga. Kelompok B menjawab prisma segitiga. Kelompok B atau kelompok berapa menjawab ini? Kelompok A. Kelompok A menjawab sisi yang terdapat pada prisma segi 5 itu segitiga itu ada jumlahnya ada berapa? Ada 5. Nah, sekarang coba kita buktikan. Betul tidak apa yang dijawab oleh kelompok A. Yang pertama kita hitung sisi-sisinya. Ya? Prisma segi 3. Nah, sekarang coba. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? 5. Ada 5. Betul tidak jawabannya? Betul. Sama tidak? Sama. Nah, sama. Oke. Kemudian berikutnya. Apa yang lagi nih? Rusuk. Nah, rusuknya ada berapa? 9. Menurut kelompok A, jawabannya ada 9. Nah, sekarang coba kita hitung sama-sama. Coba lihat. Mulai dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi apa yang ditulis oleh kelompok berapa? Kelompok A, rusuknya 9 itu cocok. Nah, kemudian berikutnya titik sudut. Berapa titik sudutnya? Ya. Sekarang kita hitung sama-sama. Yang mana titik sudut? Aku sudah lupa. Yang mana ini? Yang mana? Yang mana tulis? Mana Yuda? Ini. Jadi Yuda ingatkan Pak Guru ya. Oke. Jadi ini ya, kita hitung. Kasih besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Pas, sama. Oh ya, sama. Ya. Kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 titik sudut yang terdapat pada prisma segi berapa? 5.
segitiga. Apa tuh berarti kalian fokus? Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Jadi jawabannya A. Kemudian mana tadi? Yang nah, ini apa namanya? Prisma segi 6. Ini kalau salah-salah hitung biasa salah karena banyak. Ya. Ini jawabannya kelompok B. Sisi prisma segi 6 itu ada 8 sisi. Oke. Berarti yang kita hitung duluan apa? Sisi. Nah, sekarang kita buktikan dulu. Cocok tidak? Betul tidak apa yang dijawabnya kelompok apa namanya? Kelompok B. Ya? Mulai dari mana? Dari atas, bawah, terserah dari mana? Hitung. Atas. Oke. 1, 2. Ya. Jadi jangan lupa di bawah juga ini sisi. Namanya ini apa nah? Alas. Ya. Oke, ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba lihat. Sisinya 8. Oke, pas, cocok, ya. Oke. Nah, sekarang kemudian apa lagi? Rusuknya. Rusuknya situ ada berapa? 18. Nah, sekarang coba kita hitung sama-sama, nak. Coba lihat. Yang mana rusuknya ini? Ini tak? Ini, ya. Oke, sekarang kita hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, kenapa 19 nah? Ya, untuk bagaimana? Coba. Coba bantu. Untuk Pak Guru tidak mengerti itu maksudnya. Coba bisa dihitung ulang maksudnya bagaimana? Mau. Maksudnya kenapa nak? Lewat. Coba mau dihitung balik. Coba Pak Guru, coba dibantu. Coba bantu. Oke, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, tepuk tangan untuk Mawar. Jadi Pak Guru sana aja ya, supaya kamu apa namanya yang Pak Guru hitung ini kamu fokus tidak? Ya, ternyata kalian fokus ya. Jadi betul dari titik sudutnya adalah 18. Nah, apa? Oh, sorry. Sudutnya adalah 18. Nah, kemudian berikutnya titik sudut. Nah, prisma ini karena dia kan banyak, ya. Prisma segitiga kan sedikit. Nah, sekarang coba. Yang mana sudutnya ini? Di sini ya. Oke. Hitung sama-sama. Siapa yang jawab tadi ini? Yang mana sana ya? Oke, jawab. Coba. Nah, coba hitung. Ini tak? Hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian mana lagi? Bawah. Hitung. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ya. Dan terakhir ada yang namanya diagonal bidang. Oke, jadi diagonal bidang terdapat di prisma segi 6, ya. Dan jumlah dari diagonal bidang itu adalah berapa? Berapa? 12 atau 16? 15. Bingung. Dari mana ini? Ya, bagaimana caranya begitu? Ya. Jadi ada caranya, nak. Perlu kalian ketahui, Pak Guru tadi sampaikan bahwa diagonal bidang itu adalah ruas garis yang menghubungkan titik sudut yang berhadapan di dalam ruangan bangun.
titik sudut yang berhadapan pada setiap sisi. Mana sisinya di sini, nak? Mana sisinya? Mana? Ini, ya. Nah, dia bilang tadi diagonal ruang adalah diagonal bidang adalah titik sudut yang saling berhadapan pada satu sisi yang sama. Yang mana disilang? Nih, 1, 2, paham? Ya, begitu seterusnya. Itu yang saling berhadapan. Jadi jumlahnya semuanya adalah 16. Sampai sini sudah mengerti berapa jumlah sisi, sudut, kemudian rusuk di bangun ruang prisma segitiga dan juga prisma segi 6. Atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti? Sudah? Mengerti? Sudah. Bagaimana kelompok ini, ya? Coba Pak Guru ulang dulu. Model contoh-contoh dari Regi. Contoh-contoh dari kubus bangun ruang itu apa saja coba? Balok. Kubus. Nah, stop. Di sini. Coba Melmin. Limas. Apalagi? Kerucut. Ada lagi? Apa lagi? Tabung. Bola. Oke. Ya, prisma segi 6. Ya, banyak. Oke. Jadi itu tadi unsur-unsur setiap bangun datar yang Pak Guru ajarkan sampaikan kepada kalian. Dan sebelum kita menutup pelajaran di pagi hari ini, Pak Guru minta satu orang, ya, Pak Guru lupa ini. Pak Guru minta siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita di pagi hari ini. Siapa bisa? Ya, Anugerah silakan. Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Oke. Bangun ruang adalah bangun yang berbentuk 3 dimensi yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Ada yang bisa tambahkan? Ada siapa? Tambah? Ya. Bangun ruang terdiri dari kubus, balok, Ya. prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua ini. Jadi itulah tadi ya kesimpulan akhir ya. Dan memang betul. Jadi bangun ruang adalah bangun bangun yang berbentuk 3 dimensi ya. Yang di situ Anugerah bilang tadi ada tingginya, ada panjangnya, ada lebarnya. Kemudian apa yang disampaikan Rahman juga tadi, bangun ruang itu banyak contohnya, balok, kubus, limas, kerucut, prisma, tabung, dan lain sebagainya. Dan di dalam bangun ruang itu memiliki bagian-bagian atau unsur-unsur bangun ruang itu sendiri, ya. Ada sisinya, ada sudutnya, titik sudutnya, ya. Kemudian ada rusuknya, ya. Dan masih banyak lagi, ya. Namun nanti kita kita lanjutkan di jam atau hari berikutnya. Maka dari itu selesailah pelajaran kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Belajar kemudian tetap ingat yang Islam sembahyang, sholat, ya, yang non-muslim juga ibadah, ya. Karena itu penting ya. Bagaimanapun apapun yang kita pelajari di sekolah harus tetap kita ingat agama itu agama, karena agama itu penting, ya. Ada bukan pepatah, tapi ada ulama katakan bahwa
setinggi-tingginya ilmu itu adalah adab, ya. Jadi adab itu penting. Bagaimana kita mencari adab supaya kita punya adab bagus, baik? Maka dari itu kita perdalam, kita punya agama, ya. Yang Islam itu jelas punya kewajiban. Begitupun juga yang non Muslim, yang Nasrani. Ya. Aku doakan semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dan nanti kita ketemu di pelajaran berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.